Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus, yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang berbahagia, orang Kristen yang dipenuhi dengan sukacita dan kemenangan adalah orang Kristen yang kepenuhan hidup dalam Kristus, saudaraku. Karena orang Kristen yang kepenuhan hidupnya dalam Kristus, ia akan disayang Tuhan, ia dikasihi Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul erat dengan Tuhan, saudara. Nah, Bapak dan kasih Tuhan, lalu bagaimana hidup yang dipenuhi oleh Kristus Yesus, saudaraku? Yang pertama, saudaraku ya Tuhan, hidup orang Kristen yang kepenuhan dalam Kristus adalah orang yang menerima Kristus dan tetap tinggal di dalam Kristus, saudara. Syarat mutlak untuk mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus adalah menerima Kristus, hidup dan dihidupi oleh Kristus Yesus, saudara. Hidup yang terus tinggal, hidup yang terus menyatu dengan Kristus, seperti pohon dan rantingnya, saudaraku. Ranting-ranting akan menerima segala yang baik, yang berguna dari pokoknya, ketika ia tetap tinggal pada pokoknya, saudaraku. Demikian juga orang Kristen akan mengalami hidup dalam kelimpahan. Orang Kristen akan mengalami segala berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita ketika ia tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, saudara. Ketika ia tidak melepaskan diri, ketika ia tidak jauh, ketika ia terus menempel bahkan menyatu dengan Kristus Yesus, maka orang itu akan senantiasa mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus Yesus. Kemenangan, kelimpahan, segala berkat akan menjadi miliknya. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus adalah orang yang mengalami pertumbuhan dalam Kristus, saudaraku. Orang Kristen akan mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus yang tentunya akan mampu menghancurkan segala kecemasan, akan mampu menghancurkan segala kekhawatiran, akan mampu menghancurkan segala ketakutan ketika ia bertumbuh di dalam Kristus, saudaraku. Ketika ia terus berakar di dalam Kristus, ketika ia terus mencari hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, perkara-perkara yang di atas, ketika ia terus mengasihi sabdanya, ketika ia terus mengasihi Tuhan, seperti orang yang lapar dan haus, maka ia akan dipuaskan oleh Tuhan. Ia tidak akan lagi mengalami kelapar, saudaraku. Ia tidak akan lagi haus, karena ia cinta Tuhan, karena ia cinta akan setiap perkataannya, karena ia mengasihi Tuhan, ia cinta akan didikan Tuhan, ia cinta akan teguran Tuhan, ia cinta akan ajaran Tuhan, saudaraku. Ketika ia terus mencari Tuhan, maka hidupnya tentulah akan terus dipuaskan oleh Tuhan. Ketika akar semakin kuat, ketika akar semakin masuk ke dalam, maka ranting-ranting akan tumbuh dengan baik, karena dia tidak kekurangan suatu apapun, saudaraku. Tetapi bukan cuma baik, tetapi ranting-ranting tersebut akan menghasilkan buah-buahnya, saudara. Demikian juga hanya dengan orang Kristen.
Ketika orang Kristen itu terus makan makanan rohani yang Tuhan siapkan, maka ia akan menampilkan perilaku hidup yang selaras dengan sabdanya. Ia akan mampu menampilkan hidup yang Tuhan mau. Dia akan menjadi Kristus yang hidup. Bukan lagi dia yang berkuasa atas dirinya, tetapi dia melepaskannya supaya Kristus berkuasa atasnya, supaya Kristus memimpin hidupnya, sehingga keindahan hidup akan terlihat nyata. Kristus menjadi dasar yang teguh tetapi juga indah baginya. Hidup yang dibangun di atas dasar Kristus inilah, saudara, maka hidup orang Kristen akan tertata rapi, akan tertata teratur, dan akan memancarkan keindahan serta kewibawaan Kristus Yesus. Kristus hidup di dalamnya dan terus bertumbuh di dalamnya dan terus berkuasa atasnya dan menghasilkan cahaya kemuliaan Allah. Nah, itu yang kedua, saudara. Orang yang Kristen, yang mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus, adalah yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman percayanya kepada Kristus. Orang Kristen yang terus bertambah teguh iman percayanya kepada Kristus adalah orang Kristen yang kepenuhan hidup dalam Kristus, akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Dia akan semakin kokoh, dia akan semakin teguh dalam Kristus Yesus apapun persoalannya. Iman yang disirami oleh pengajaran-pengajaran yang benar, iman yang didasarkan atas sabda Allah, iman yang tidak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran dunia, iman yang terus bertumbuh oleh karena kebenaran Allah yang tertulis dalam sabda Allah, firman-Nya. Iman yang mampu mengatasi, bahkan mampu mengalahkan segala tantangan, segala godaan pucuk rayu dunia ini, saudara. Iman yang terus fokus pada Allah dalam Kristus Yesus. Inilah iman yang terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Iman yang terus bertambah teguh, yang akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam hidup orang Kristen. Orang Kristen yang demikian, saudaraku, orang yang sanggup melihat bahwa Allah itu baik, sungguh baik, teramat baik, sehingga hatinya akan terus berlimpahkan ucapan syukur. Apapun yang dia alami, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, ia akan selalu melihat segala hal yang baik yang Allah sediakan baginya. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur memancar dalam hidupnya, memancar dalam setiap hatinya. Ini hidup Yesus, ini hati Yesus. Inilah orang Kristen yang kepenuhan hidup dalam Kristus. Bukan lagi ia yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalamnya. Hidupnya selalu memancarkan syukur kepada Allah. Hidupnya selalu memancarkan cahaya kemuliaan Kristus bagi dunia ini. Puji dan hormat juga syukur hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus menyertai. Selamat pagi, shalom.